Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 226 menderita bersama. Doni melihat Ricky mau keluar, lalu keluar dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Tuan muda. Ricky mau mengangguk sedikit, wajahnya masih dingin. Setelah Ricky mau masuk ke mobil, dia bertanya pada Doni dengan suara dingin. Bagaimana kamu bisa bercerai dari istrimu? Doni membeku sejenak, bertanya-tanya mengapa Ricky mau menanyakan pertanyaan ini. Tapi karena Ricky mau telah bertanya, dia tentu ingin mengatakan. Sulit untuk mengatakan alasannya, dan aku lupa apa yang terakhir kali diperdebatkan. Pada saat itu, satu sama lain merasa bahwa perceraian adalah cara yang baik untuk satu sama lain. Nada bicara Doni sedikit hilang. Apakah kamu masih mencintainya? Doni tidak ragu. Ya. Jika kamu masih cinta, mengapa kamu harus setuju untuk bercerai? Nada bicara Ricky Mo masih acuh tak acuh, tetapi itu bisa membuat orang merasakan emosi halus dalam nada suaranya. Samar-samar Doni mengerti mengapa Ricky Mo bertanya kepadanya tentang perceraian. Dia yang mengangkat hal itu. Dia mengatakan bahwa setiap hari itu menyakitkan. Perceraian mungkin membuatnya merasa lebih baik. Aku tidak tahan melihatnya begitu menderita. Suara Doni parau. Ricky Mo duduk di barisan belakang, memandang ke arahnya, dan dia bisa melihat Doni yang dewasa dan mantap. Asisten khususnya adalah seorang pria yang peduli dengan situasi keseluruhan. Tidak ada yang istimewa, tetapi dia berhati-hati dan setia, jadi dia memandang Doni waktu itu. Apakah kamu sendiri tidak menderita? Ya. Doni tampaknya memikirkan sesuatu yang bahagia, dan sedikit tersenyum. Tapi aku bisa melihat putraku seminggu sekali, dan pas sekali aku bisa melihatnya lagi. Ricky Mo sedikit mengernyit, suaranya menyiratkan kemarahan. Kalian punya anak. Karena kamu sudah punya anak, selama kamu tidak memberikan padanya, bagaimana dia bisa meninggalkanmu? Beberapa waktu lalu, Ricky Mo tidak membiarkan Amanda Mu pergi, Doni juga tahu. Dia mungkin tahu hati Ricky Mo. Jika aku melepaskan dan membiarkan dia senang, begitu saja aku sangat puas. Bahkan jika kebahagiaannya bukan darimu. Hah? Oh, Ricky Mo mencibir. Akan lebih baik untuk mengikat keduanya dan menderita bersama. Mengenai ide Ricky Mo, Doni juga sedikit tidak berdaya. Tuan, masalah perasaan, tidak bisa seperti itu. Oh. Sepertinya kamu sangat senang sendirian. Ricky Mo mencibir. Doni. Jika tidak setuju, maka perlu menaburkan garam ke lukanya. Dia mengikuti Ricky Mo setelah lulus dari perguruan tinggi. Secara alami, dia mengenal Ricky Mo lebih baik daripada yang lain, tahu bahwa Ricky Mo memiliki ikatan, dan telah melihat metode Ricky Mo. Dia tidak berani mengatakan bahwa Ricky Mo adalah orang yang baik, tetapi berani mengatakan bahwa Ricky Mo tidak buruk, itulah sebabnya dia bisa bersama Ricky Mo selama bertahun-tahun. Seseorang dapat berada di bawah orang lain selama bertahun-tahun, tidak hanya karena gaji yang besar, tetapi juga karena pesona pribadinya. Amanda Mu sarapan dan duduk di lobi memutar kalender. Dia hanya terkejut lebih dari 10 hari lagi tahun baru. Mengesampingkan teleponnya, dia merasa menjengkelkan. Apa yang terjadi sebelumnya di internet telah berlalu, tetapi ini akan dekat akhir tahun. Dia tidak perlu terburu-buru mencari pekerjaan sekarang. Apalagi, dia masih hamil. Sangat sedikit perusahaan menginginkan seorang karyawan yang akan mengambil cuti hamil selama 2 bulan setelah diterima kerja. Semua rencana terganggu, dan harus menunggu sampai bayi lahir. Pada saat ini, keluhan Amanda Mu terhadap Ricky Mo muncul lagi.
Apakah kamu tahu siapa aku? Maaf, Tuan Muda telah memerintahkan. Coba saja kamu melarang aku masuk. Ada pertengkaran di luar, dan Amanda pulih dan bangkit dan berjalan menuju pintu. Ketika dia keluar dari aula, dia melihat sekelompok orang berkumpul di pintu villa, seolah-olah berdebat. Siapa yang tampaknya menghalangi pengawal itu? Tapi pengawal itu terlalu tinggi, benar-benar menghalangi orang yang berbicara kepada mereka. Amanda tidak bisa melihatnya. Dia berjalan. Apa yang terjadi? Nona muda. Pengawal itu melangkah mundur dan mengangguk dengan hormat. Baru pada saat itulah Amanda melihat bahwa orang yang dihadang oleh pengawal itu adalah Clarissa Mo yang pernah bertemu sekali di rumah tua keluarga Mo. Kali ini, Clarissa Mo lebih sopan daripada ketika dia berada di rumah tua keluarga Mo. Ketika dia melihat Amanda dia berteriak sambil tersenyum. Kakak ipar. Amanda melihat bahwa dia sengaja pura-pura baik, tetapi pura-pura itu sengaja seperti tidak terlihat, dan berkata dengan terkejut. Apakah kamu mencari Ricky Mo? Dia telah pergi ke perusahaan. Wajah Clarissa Mo menegang, tetapi segera kembali normal. Tidak, aku mendengar kakek berkata kamu hamil, aku datang untuk melihat kamu secara khusus. Aku juga membawakanmu satu set kosmetik khusus untuk wanita hamil. Dia selesai berkata, mengangkat tas tangan di tangannya sedikit lebih tinggi. Amanda melirik merek dagang di atas dan menyadari bahwa itu adalah produk perusahaanmu. Ricky Mo sudah mengirim beberapa set. Dia tidak membuat senyum di wajahnya, karena Clarissa Mo telah datang ke pintunya, dia tidak baik mengusir orang. Itu benar-benar terima kasih. Amanda meraih dan mengambil alih. Duduklah di dalam. Clarissa Mo mendengar itu, dia ingin mengikutinya ke dalam, tetapi pengawal tidak membiarkan dia pergi. Amanda melirik ke belakang. Ini adik sepupu yang tuan muda, tidakkah kamu membiarkannya masuk? Pengawal itu lalu membiarkan Clarissa Mo masuk. Clarissa Mo berjalan maju dan berpura-pura dekat dengan lengan Amanda tetapi Amanda menghindarinya diam-diam. Dia menarik tangannya karena malu, melihat sekeliling, dan merasa lega ketika tidak ada yang mengawasinya. Begitu dia masuk, Amanda melihat Emmeline Kin. Amanda memanggilnya langsung. Emmeline Kin, bantu aku mengambil barang ini. Ini dikirim oleh Clarissa, letakkan dengan baik untukku, jangan sampai rusak. Setelah pertikaian dengan Amanda kemarin, Emmeline Kin berpikir bahwa Amanda akan mempermalukannya, tetapi yang tidak dia duga adalah Amanda tidak mempermalukannya. Tapi dia tidak akan berpikir bahwa Amanda akan sangat baik begitu. Kali ini dia mendengar dia mengatakan pada dirinya untuk mengambil barang-barang, mencibir di dalam hatinya, itu benar-benar menunjukkan ekor rubah. Ketika dia menoleh ke atas dan melihat Clarissa Mo, wajahnya berubah. Clarissa Mo. Emmeline Kin. Keduanya memanggil nama yang lain hampir bersamaan. Kalian saling kenal. Amanda tampak terkejut. Sebenarnya dia disengaja. Emmeline Kin adalah putri direktur stasiun TV Huyang, dan Clarissa Mo adalah tuan rumah stasiun TV. Keduanya saling kenal. Ketika Amanda tidak lulus, beberapa siswa magang di stasiun TV Huyang, dan beberapa orang mengatakan tentang Clarissa Mo dan Emmeline Kin. Tetapi pada saat itu, dia tidak tahu bahwa direktur emas itu disebut Emmeline Kin. Clarissa Mo adalah seorang penerjun payung, dan penglihatannya tahu bahwa statusnya tidak biasa, dan Emmeline Kin juga adalah direktur emas. Apa yang dia lakukan adalah di belakang layar. Hubungan kerja antara keduanya sering bertemu, dan mereka terlihat baik. Jadi keduanya sering berkompetisi bersama. Amanda baru saja melihat Clarissa Mo, baru terpikir masalah ini. Clarissa Mo memperhatikan pakaian pelayan di tubuh Emmeline Kin dan berkata dengan sarkastik. Saya telah mendengar dari orang mengatakan bahwa Nona Kin ingin menjadi menantu keluarga Mo kami,
tetapi tidak menyangka bahwa kamu lebih suka memasuki keluarga Mo sebagai pelayan. Emeline Kin pucat karena marah. Apa urusanmu? Bersambung.